Karena bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak boleh ada rasa sakit hati, tidak boleh ada rasa kecewa, tidak boleh ada rasa bimbang, tidak boleh ada rasa takut. Dalam detik-detik saat ini, kita berada dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Ramadan. Bulan yang dimana di dalamnya Allah turunkan kemuliaan sebagaimana Allah turunkan kemuliaan Al-Quran. Tetapi ada kata makna yang harus kita ketahui, yaitu ketika kita melihat kalimat, mendengar ungkapan marhaban ya Ramadan. Apa sebenarnya arti marhaban? Marhaban diambil dari kata-kata rahiba. Rahiba yarhabu rahban, yang sama artinya dengan raghiba yarghabu, raghban. Maka kata-kata tarhib sering diartikan dengan targhib. Apa itu rahiba? Sesuatu yang luas, yang lebar. Berarti kita diminta dengan meluaskan hati kita untuk menerima datangnya bulan Ramadan. Kita diminta untuk melebarkan hati kita. Ketika Ramadan itu datang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang menyakitkan di dalam hati ini. Tidak ada sesuatu yang memberatkan. Sebagaimana ketika ada orang datang kepada kita, lalu kita dengan lebar, kita dengan senang hati, kita dengan penuh ketundukan dan kepatuhan menerima tamu yang datang ke rumah kita. Seperti itulah kemuliaan ketika kalimat marhaban menuntut kepada kita untuk benar-benar melebarkan, melapangkan, meluaskan hati kita ketika Ramadan itu datang kepada kita bersama. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip oleh Abu Hurairah menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, lamma jaa Ramadan, yaitu ketika datangnya bulan Ramadan, lamma hadara Ramadan, ketika datangnya, hadirnya bulan Ramadan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berkata untuk kita, qad ja'akum syahrun mubarak, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Mari kita lihat apa arti mubarak. Mubarak dari kata-kata barakah, yaitu keberkahan, bulan yang mendatangkan tambahan-tambahan kebaikan. Maka terimalah dengan lapang hati, dengan suasana yang tenang, dengan hati yang lebar. Karena bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak boleh ada rasa sakit hati, tidak boleh ada rasa kecewa, tidak boleh ada rasa bimbang, tidak boleh ada rasa takut di tengah-tengah wabah corona. Tapi fikirkan baik-baik dalam diri kita. Bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Mubarak. Di dalamnya ada keberkahan. Lalu apa kemudian? Rasulullah menyebutkan, iftaradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian ibadah puasa. Jadi ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa yang kewajiban di dalamnya itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan, dia masuk di dalam rukun Islam. Dia masuk dalam kewajiban yang harus dilakukan. Karena dia rukun. Yang mau tidak mau, ketika tidak ada hambatan, ketika tidak ada tantangan, maka ibadah ini harus tetap untuk kita sempurnakan. Lalu kemudian apa yang disebutkan dalam hadis tersebut? Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukalah di dalamnya pintu-pintu surga dan ditutuplah di dalamnya pintu-pintu neraka. Artinya apa di sini? Allah bukakan segala bentuk kebaikan yang dapat dilakukan.
yakni kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita kepada kebaikan untuk sampai kepada surganya Allah. Dan Allah tutup seluruh pintu-pintu keburukan. Karena keburukan-keburukan ini yang mengantarkan kita nanti kepada api neraka. Coba, sahabat muslim, pikirkanlah baik-baik. Di tengah wabah yang seperti ini, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diminta untuk kembali kepada jalan kebenaran yang telah Allah berikan. Peluang itu ada pada bulan Ramadan. Kemuliaan itu ada pada bulan Ramadan. Kapan lagi kita benar-benar bertafakuh? Kapan lagi kita benar-benar memahami apa yang telah Allah janjikan di dalam bulan tersebut? Kelanjutan ayat hadis tersebut, Allah menyebutkan wa tughallu fihi syayatin, dan di dalamnya Allah tutup, Allah halangkan segala bentuk keburukan-keburukan dari godaan syaitan. Artinya apa di sini? Segala sifat buruk, yang sifat itu adalah sifat yang benar-benar mensifati kehidupan manusia, Allah hilangkan. Dan Allah gantikan dengan kesempatan untuk meraih kebaikan. Allah gantikan dengan kesempatan untuk mencari peluang yang mendekatkan diri kita kepada peluang-peluang yang mengantarkan kita kepada ampunan Allah. Sahabat muslim, sadarkah kita kalau kelanjutan hadis itu menyebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada sebuah malam, yang malam itu adalah malam-malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang dijanjikan di dalamnya? Dan ada apa di dalamnya? Allah kemudian menyebutkan dalam tuntunan-tuntunan yang mengantarkan kepada kita untuk kembali kepada kebenaran. Kembali kepada jalan yang sebenarnya telah digariskan oleh Allah di dalam tuntunannya. Terakhir dalam hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi untuknya melakukan kebaikan dari kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka faqad hurim, maka sebenarnya dia sudah diharamkan, dihalangkan kepadanya sebuah kebaikan. Sahabat muslim dimanapun berada, mari sama-sama kita renungkan. Fikirkan baik-baik. Apa yang dapat kita lakukan di tengah ujian dan musibah Allah? Apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah kemuliaan yang Allah turunkan dengan kemuliaan bulan Ramadan? Kalau bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau bulan ini adalah bulan yang dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ada di surganya Allah. Dan Allah tutupkan segala bentuk keburukan yang mengantarkan kita kepada api neraka. Tidak ada kata lain. Kita menyambut kemuliaan datangnya bulan Ramadan tentunya dengan pengetahuan. Kita sambut kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan tentunya dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan. Mari, sekalipun musibah menghampiri dalam kehidupan kita dengan wabah COVID-19, wabah virus corona, tapi jangan sampai wabah, ujian, cobaan